Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zian Aziznu dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4 kelas IATC akan mereview dari jurnal Rekonstruksi Islam bab 6 tentang kodifikasi Utsman bin Affan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengumpulan kedua Zaid bin Tsabit tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid. Terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Dari sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebaik riwayat paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar. Karena mata rantai periwayatan berakhir dengan Anas bin Malik, yakni tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Sementara versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Riwayat versi mayoritas diberitakan Ibnu Syihab Al-Zuhri dari Anas bin Malik yang mengatakan kepadanya, Hudzaifah ibnu Al-Yaman menghadap Utsman, ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka, penduduk Syria dan Irak, tentang pembacaan Al-Quran. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu. Kemudian Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu, sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu. Hafsah mengirim suhufnya kepada Utsman, yang kemudian memanggil Zaid bin Tsabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'id ibnu As, dan Abdurrahman ibnu Haris ibnu Hisham, dan memerintahkan mereka untuk menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Utsman berkata kepada 3 orang Quraisy dalam tim itu, jika kalian berbeda pendapat dengan Zaid mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa mereka. Mereka mengikuti perintah tersebut, dan setelah berhasil mereka menyalin suhuf itu menjadi beberapa mushaf. Utsman mengembalikannya kepada Hafsah. Mushaf-mushaf salinan yang ada kemudian dikirim Utsman ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh rekaman tertulis Al-Quran yang ada, baik dalam bentuk fragmen atau kodeks, dibakar habis. Az-Zuhri menambahkan, Kharijah bin Zaid mengatakan kepadanya bahwa ia mendengar Zaid bin Tsabit berkata, terlupakan oleh saya sebuah ayat dari surat Al-Ahzab ketika kami menyalin Al-Quran, dan saya sering mendengar Rasulullah membacakannya. Kami lalu mencarinya dan menemukannya pada Khuzaimah bin Tsabit Al-Ansari, yaitu surat 33-23. Kemudian kami memasukkannya ke dalam tempat yang tepat di dalam surat itu. Sebagaimana diberitakan dalam riwayat versi mayoritas di atas, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dan merupakan ketua komisi pengumpulan adalah Zaid bin Tsabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Di samping itu, seperti telah dikemukakan, ia juga dikabarkan terlibat dalam pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa pemerintahan dan atas perintah Khalifah pertama Abu Bakar. Riwayat di atas menyebutkan bahwa suhuf yang dikumpulkan pertama oleh Zaid di masa Abu Bakar, yang kemudian berpindah ke tangan Umar bin Khattab dan akhirnya berada dalam pemilikan Hafsah, kini dijadikan basis kodifikasi Utsman bin Zaid, yang pada masa khalifah ketiga menduduki jabatan penting, merupakan penduduk setia Utsman. Bahkan setelah terbunuhnya khalifah ketiga itu, ia berpihak kepada Umayyah dan menolak bersumpah setia kepada Ali. Zaid meninggal dunia pada 45 Hijriah. Dalam salah satu versi minoritas, nama Sa'id hilang dari keanggotaan komisi.
dan sebagai gantinya muncul nama Abdullah bin Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abbas. Penyebutan Ibnu Abbas di sini jelas menunjukkan suatu tendensi untuk memasukkan peran keluarga Nabi dalam pembuatan kodeks resmi. Sementara sejumlah versi minoritas lainnya menyebutkan keterlibatan Ubay bin Ka'ab dalam komisi yang dibentuk Utsman. Tetapi, sebagaimana ditunjukkan di atas riwayat, ini secara sederhana bisa ditolak dengan merujuk tahun kematiannya. Sementara dalam sejumlah riwayat lainnya hanya disebutkan dua nama yang mengerjakan kodifikasi pada masa Utsman, yaitu Zaid bin Sabit dan Sa'id bin As, dengan pertimbangan bahwa Zaid merupakan penulis terbaik yang pernah menyalin wahyu pada masa Nabi. Karena itu ia ditugaskan untuk menulis, dan Sa'id merupakan yang terfasih bahasanya. Karena itu ditugaskan untuk menyimlak atau mendikte. Tetapi terkadang posisi ini terbalik, Zaid mendikte sedangkan Sa'id menulis. Varian lainnya seperti dilaporkan Ibnu Abi Daud mengemukakan nama Abban Ibnu Sa'id bin Asr, paman dari Sa'id yang sering disebutkan dalam riwayat, bersama Zaid. Abban memang pernah berperan sebagai sekretaris Nabi, tetapi menurut riwayat lain ia meninggal dalam pertempuran Yarmuk pada 14 Hijriah, sehingga keterlibatannya dalam komisi Utsman jelas merupakan rekayasa belakangan. Atau secara tidak sengaja nama Sa'id tertukar dengan namanya dalam proses transmisi.